Halo semuanya, selamat datang di podcast Bajang Mataram. Perkenalkan, saya Danar. Pada kesempatan kali ini, pada podcast perdana Bajang Mataram, kita akan membahas tentang Bajang Mataram, yang dimana tema keseluruhan podcast ini yaitu Talk About Football. Nah, di sini ada narasumber kita dari Bajang Mataram langsung. Teman-teman yang ganteng-ganteng dan keren-keren ini akan mewakili teman-teman Bajang untuk memperkenalkan apa itu Bajang Mataram. Silahkan Bang yang di pinggir memperkenalkan diri dulu biar teman-teman tahu. Ya. Selamat sore semuanya, Jang. Sore. Ya, saya Gagas Rindang Gumi. Bisa dipanggil Gagas atau kadang anak-anak juga teman-teman semua bisa panggil Capu Gagas juga. Pertama, mungkin saya di sini selaku mungkin narasumber ya, sebagai dari perwakilan Bajang itu sendiri. Saya itu berada jadi penanggung jawab lah, bahasanya penanggung jawab Bajang Mataram untuk apa yang dilakukan dari Bajang Mataram itu saya bertanggung jawab atas Bajang Mataram lah. Tapi itu nama formalnya tak penanggung jawab, tapi kita teman-teman memanggil penanggung jawab itu sebagai tumbal, dia bilang. Karena tumbalnya karena harus berhadapan dengan orang-orang, misal katakanlah kita supporter mungkin harus bertemu dengan tim atau kepolisian, jadi yang ditumbalkan saya sendiri. Itu sih saya mungkin kalau perkenalan saya. Oke, Bang Gagas ya sebagai penanggung jawab atau biasa disapa sama teman-teman itu tumbal dari Bajang Mataram. Serem juga sih ini ya istilahnya sebagai tumbal. Iya. Nah, selanjutnya ada dua narasumber dan satu lagi bisa diperkenalkan, Bang. Saya Odi dari tim kreativitas. Mungkin teman-teman yang ingin dari bagian dari kami ingin mengikuti atau ingin belajar, saya juga masih belajar di tim kreativitasnya Bajang Mataram. Mungkin ingin ikut gabung, silahkan DM atau follow IG Bajang Mataram di bawah ini. Mungkin Mantap, dari mantap. itu. Baru perkenalan udah langsung ngajak join ya. Keren nih. Jadi Bajang Mataram nih baru perkenalan aja udah welcome gitu. Welcome. Buat teman-teman Ya, welcome. yang Welcome. mau join, nah bisa tuh langsung DM kata Bang Odi tadi selaku tim kreativitas ya Bang ya di Bajang Mataram. Nah, ngomong-ngomong tentang Bajang Mataram, nah tadi sudah disinggung juga, tadi disebut supporter. Nah, saya pengen tahu dan mungkin jang-jang di luar sana, ini sapaan untuk teman-teman di luar sana yang nonton di sini, kita sapaannya Jang ya. Nah, bisa langsung dijelaskan apa sih sebenarnya Bajang Mataram ini Bang? Mungkin dari Bang Gagas mau dijelaskan? Oke, yang pertama Bajang Mataram ya. Bajang Mataram sendiri itu supporternya PS Mataram. Dan kenapa mungkin dinamakan Bajang Mataram tetapi ada D-nya itu sebagaimana supporter itu mungkin bisa dibilang untuk dari dulu sih, untuk kadang untuk orang awam sekalipun orang yang mencintai sepak bola pun supporter tuh kadang masih dibilang jelek gitu, dicap buruk, Oh iya. berandalan, nakal dan lain hal gitu. Tapi kita di sini nggak pingin gitu namanya dicap seperti itu. Kita juga punya ide-ide kreatif yang bisa kita tuangkan. Mungkin kita nggak bisa tuangkan di tempat lain, tapi kita tuangkannya di supporter ini, di Bajang Mataram sendiri. Dan nama Bajang pun itu kan diambil dari bahasa daerah kita, bahasa Sasak. Bajang artinya pemuda, tapi kita plesetkan ada D-nya, bad itu, yang berarti buruk karena kita dicap buruk. Tapi kita nggak mau tapi dicap buruk itu. Oke. Makanya ada Bajang Mataram, dan Mataram adalah kota tempat kita tinggal sekarang. Tim kita berada yang kita dukung PS Mataram ada di Mataram, makanya namanya Bajang Mataram. Kerennya dari namanya aja udah filosofis sekali nih teman-teman. Bajang kan bahasa daerah di Lombok tuh artinya pemuda. Nah, tapi diplesetkan menjadi Bajang. Nah, jadi tetap panggilannya Bajang. Dengan
konotasi yang mungkin negatif, tapi teman-teman Bajang sendiri ini tidak mau mereka ini dicap negatif. Menarik nih, menarik. Nah, untuk terbentuknya nih Bang, kira-kira saat terbentuknya Bajang Mataram ini kapan? Boleh disampaikan? Terbentuknya Bajang Mataram itu tanggal 22 Mei 2022. Mungkin kita sudah menjalankan 1 tahun ya, Bu ya? Ya udah Udah, 1 tahunan. alhamdulillah udah sampai sekarang kita menjalankan 1 tahun. Lelah, letih, lesu kita udah rasakan perjuangan kita. Mungkin dari teman-teman juga, dari penonton-penonton ingin gabung, silahkan, kita merangkup semuanya. Ayo kita sama-sama memajukan sepak bola di Mataram ini. Wah, mantap. Itu mungkin saya tambah ya, kembali lagi terkait berdirinya tadi 22 Mei 2022 kan. Itu pun kita hanya rencanain itu sekitar 2 minggu mungkin. Oh, singkat sekali ya, 2 minggu langsung untuk ambil sikap. Mungkin waktu itu minggu pertama kita harus pokoknya ceritanya tuh ngumpulin teman-teman sekolah, teman-teman umum, siapapun yang mau berpartisipasi, gabung lah gitu untuk dalam forum waktu itu. Namanya kita mungkin waktu itu awalnya PS Mataram Fans waktu itu masih. Oh, PS Mataram Fans sebelumnya, sebelum Ya, ada nama Bajang Mataram Ada itu. nama Bajang. Kita ngobrolin, kita saling kenalan, habis itu mungkin teman-teman ambil sikap minggu depan kita pertemuan, nggak mau tahu berapapun yang hadir harus ada nama itu. Wah, Langsung habis itu kita pertemuan waktu itu di Warsu kalau nggak salah, ya di Warsu, warung susu di daerah Dasanagung itu. Di daerah sana kita pertemuan kedua. Di sana yang hadir cuman nggak nyampe puluhan orang, baru belasan orang mungkin. Tapi karena udah kesepakatan, konsekuensi, apapun yang terjadi, siapapun yang hadir, apapun resikonya, hari itu jadi namanya. Begitu juga sebaliknya filosofi yang tadi kita ceritakan seperti itu. pada hari itu juga. Ada hari itu juga, karena kita udah Iya. sepakatin untuk pertemuan selanjutnya kita harus sudah bahas ini. Wah. Keren sih. Dalam waktu 2 minggu membentuk ini bisa dibilang aliansi supporter ya. Iya. Kita bilangnya ya, untuk Bajang Mataram ini dibentuk persiapan hanya 2 minggu dan dibentuk hanya mungkin beberapa orang yang dikumpulkan ya dari teman-teman terdekat juga itu dibentuk, dan langsung dari nama dan filosofinya itu saat itu juga berarti ya Iya. dibentuk juga. Oh. Cuman bukan dikumpulkan, lebih bahasanya kayaknya yang apa, yang mau, yang sadar akan Yang sadar. pingin support, tim kotanya punya tim apa, punya supporter gitu. supporter, Itu bukan dikumpulkan. Oh, bukan dikumpulkan. Bukan dikumpulkan, tapi mereka datang sendiri. Inisiatif Ya, dari sadar sendiri. lah gitu. Kayak gitu. Menarik. Berarti yang benar-benar ngebentuk ini atas kesadaran Kesadaran dirinya, diri ya. sendiri. Keren. Berarti bisa dibilang sebelum terbentuknya pun terlihat nih orang-orang yang punya solidaritas tinggi dan Iya. inisiatif tinggi. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa sih yang melatar belakangi kelompok supporter ini terbentuk gitu, atau kelompok supporter PS Mataram? Mungkin Odi gimana? Itu balik lagi Bu ke kesadaran diri. Kesadaran Sama diri ya. kita tuh juga harus menanamkan cinta kepada kota ini lah gitu, kebanggaan gitu. Saya juga salut pada teman-teman dan juga andil dalam gerakan pemuda yang ingin merubah wajah kotanya melalui sepak bola. Niatnya mulia sekali ya, ingin merubah wajah kotanya. ingin merubah Lebih wajah. mungkin lebih kayak rasa terima Ya, kasih. terima kasih lah gitu. Kita udah tinggal loh di Kota Mataram nih, kita udah mungkin lahir di sini, orang tua mungkin kerja, dapat nafkah di kota ini. Kita mungkin yang udah teman-teman yang bekerja ataupun yang sekolah di Mataram juga. Apa sih, gimana sih bentuk terima kasih kita sama kota ini? iya, terima kasih. Mungkin lewat yang lain kita nggak bisa, tapi karena mungkin passion kita, gairah kita di sepak bola, di dunia supporter, sehingga kita berterima kasihnya lewat sana. Seperti itu. Terus dan juga yang melatar belakangi, mungkin kembali lagi apa namanya, melatar belakangi terbentuknya Bajang Mataram ini, mungkin waktu itu ada dulu tahun 2019 waktu itu 2019 ada final PS Mataram melawan Perselobar waktu itu, final leg kedua di
di GOR 17 Desember waktu itu. Oke. Nah, tapi di sana itu support mereka hanya supporter, belum ada namanya, dan juga masih ada dalam apa ya? Mereka dikumpulkan terus di waktu final saja. Itu. Dan juga maksudnya kenapa yang melatar belakang kita terbentuk ini juga, kita lihat di tribun itu ada kelompok-kelompoknya masing-masing yang ada warna A, B, C, D, E, F dan segala hal. Jadi mereka kelompok-kelompokan, nggak ada satu warna yang menyatukannya atau satu nama yang menyatukannya. Dan itu hanya berlaku di saat final di 2019 itu. Nah, dari sana waktu itu dengan teman-teman kita merasa kok begini sih, apa namanya, di Mataram ini kok masih ada kelompok A, B, C, D ini yang ikut gabung, sedangkan dia masih bangga dengan atributnya, tim lainnya. ya. Padahal ini PES Mataram lawan Perselobar, harusnya mungkin atribut yang ditunjukkan mungkin tentang PES Mataramnya, PS Mataram bukan saja. tim lain harusnya. Oh, iya, Nah, itu yang melatar belakangi teman-teman terbentuknya Bajang Mataram itu. Iya. Berarti terkesan di situ kayak penonton biasa jadinya, bukan supporter karena punya warna masing-masing. Kan yang identik biasanya kan bergabung gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi ini kayak membawa atributnya masing-masing ya. Iya, bukan dia, mereka bisa dibilang supporter, cuman Supporter. salah tempat lah bahasanya, salah tempat iya, mungkin. Iya, salah. Harusnya ini pertandingan PES Mataram, PES tapi Mataram, mereka bawa Atribut lain. atribut lah ya. lain, mungkin salah tempat jatuhnya. Oh, Kalau so- disebut mungkin mereka supporter, cuman Padahal salah tempat supporter. itu. Oh, oke. Jadi mereka berkumpul pun pada saat final saja, bukan pada saat mungkin pas match pertama, Bukan, dia waktu itu pas final aja. pas final Ya, saja. Jadi menarik juga ya nih Bang, karena ini saya sempat merinding tadi jujur, karena dengan latar belakang yang ingin mengharumkan atau berterima kasih kepada kotanya sendiri dengan cara yang bisa dibilang tidak biasa lah, karena kan memang mungkin anak-anak muda kita tahu kreatif semua dan punya wadahnya masing-masing, dan di sini ada salah satu wadah yang dimana supporter Bajang Mataram merangkul juga teman-teman untuk berkreativitas, dan mungkin cara berterima kasih ke kotanya itu seperti ini. Menarik sekali, menarik. Nah, mungkin ini biar lebih santai lagi Bang, kita bisa sambil ngopi-ngopi kali ya. Boleh. ya? boleh. Jang, kopi Jang. Nah, mantep. Nah, ini ada kopi sambil kita ngobrol santai aja di sini. Thank you. Thank you Jang, kopinya ya ampun. Ya, makasih Jang. Ah, Oke, nah bisa kita sambil ngobrol santai, lanjut dulu. Nah, tadi kan yang ngebentuk Bajang Mataram ini terdiri dari beberapa orang lah ya, bisa dibilang. Nah, kalau boleh tahu siapa yang terlibat dalam pembentukan ini, dalam artian mungkin ada anak sekolah, tadi kan disampaikan ada anak sekolahan, terus orang umum juga gitu. Nah, mereka ini dari kalangan mana aja nih yang membentuk, yang terlibat? Mungkin yang terlibat di Bajang Mataram ini itu sekiranya kebanyakan ke kelas pelajar, pertama pelajar, kelas pekerja juga. Mungkin ya kita itu mau pengennya sih merangkup semuanya gitu, biar tidak ini doang lah gitu. Kita pengen merangkup semuanya, itu aja sih. dan kalau mungkin ya tambahan ya, Tambahan. kalau siapa saja yang terlibat waktu pembentukan Bajang Mataram itu, kita waktu itu berinisiatif ingin waktu itu semuanya merangkul semuanya, siapapun siapapun, nggak peduli gendermu apa, umurmu berapa, pekerjaan sosialmu, itu kita nggak ada itu, Nggak ada nggak batasan ada lah ya, batasan, nggak ada siapapun batasan. yang ingin mendukung PES Mataram, Ya. ayo. Cuman waktu di momen seperti itu kita mungkin masih teman-teman pelajar, terus ya. teman-teman mahasiswa waktu itu ada Mahasiswa beberapa juga teman-teman itu sih waktu itu. Cuman untuk saat ini, untuk sekarang nih mulai apa ya, udah mulai siapapun udah mulai banyak kelihatan, bukan Iya, hanya iya, di kalangan iya. pelajar lagi. Betul. Ya. Berarti secara tidak langsung yang mungkin di awal masih terlihat yang banyak itu pelajar atau mahasiswa mungkinnya, dan sekarang semakin terlihat ada pekerja yang
aware gitu sama tim sepak bola Mataram gitu, jadi ingin ikut support juga dan ikut andil lah dalam artian seperti tadi teman-teman bajang-bajang ini yang ingin berterima kasih dengan cara mensupport klub sepak bola kotanya gitu. Itu juga mungkin kenapa banyak teman-teman pelajar atau teman-teman kelas pekerja mungkin kenapa mereka banyak tuh saya rasa karena mungkin kita tentang ngomongin sepak bola kembali ya. Sepak bola kan dibangun sama teman-teman kelas pekerja dulunya. Dan itu untuk jadi waktu refreshing mereka di akhir pekan yang nggak ada kegiatan, mereka jadinya kayaknya nonton bola atau main bola asik nih untuk menggila. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman yang pelajar jenuh di sekolah kena pelajaran, PR, belum dimarah guru dan segala macem, mereka melampiaskannya ke tribun gitu, nonton sepak bola gitu. Mereka jadinya bisa berteriak sekencangnya. Biasanya kan orang kadang teriak aja di tempat sepi atau di pantai. Healing. Nah, coba aja healing di stadion gitu. Nah, dari situlah teman-teman banyak jadinya, mungkin coba ajak teman. Wow, langsung bisa dibilang rame lah orang mengekspresikannya itu. Kadang kita tribun healing, kita teriak udah. Kalau mungkin di tempat-tempat alam atau udah biasa lah, mainstream. Nah, kapan lagi di stadion gitu bareng-bareng dan ada yang ditonton gitu. Ya, jadi healingnya bukan cuma teriak tapi kayak tontonan bola ini juga sebagai hiburan. Di sisi lain kan berarti kan dari latar belakang yang berbeda-beda teman-teman ini bisa punya teman baru, relasi baru. Itu yang betul, yang seru sih. Seru berarti kayak ibaratnya berawal dari keresahan juga mungkin teman-teman kayak healing kemana ya yang seru, tapi punya temen juga, terus punya mungkin hobi yang sama, mungkin hobi bola ataupun senang dengan sepak bola, ya udah bisa sambil healing neribun bareng-bareng gitu ya. Kalau karena apa ini saya pernah lumayan survei kecil-kecilan lah Bang, jadi gini, saya pernah di satu momen tanya, kamu kenapa sih jadi supporter? Tak tanya gitu. Nanya alasannya. Nggak ada, suka aja bola. Bener, suka aja neribun, dia bilang, suka aja teriak-teriak tuh. Bener itu, iya. Kamu dulu pas kecil pernah cita-cita jadi pemain bola nggak? Pernah. Begitu juga yang lain. Kamu pernah aja? Pernah Bang, cita-cita jadi pemain bola. Saya pribadi juga dulu bercita-cita jadi pemain bola. Cuman mungkin karena bukan ada faktor lucknya mungkin. Jadi apa yang dekat dengan sepak bola, mungkin untuk sekarang jadi supporter, kedepannya mungkin bisa jadi pemilik klub atau manajemen, tapi tidak jauh dari lingkup sepak bola. Cuman dari kecil udah tertarik banget sama bola. Besok saya jadi pemain sepak bola dong, asik saya. Kayak Messi ini mungkin, nah kayak gitu-gitu tuh mungkin jadi keren ini. Nah cuman ada faktor luck atau dukungan dari mana-mana, mungkin nggak terrealisasikan jadi pemain bola, akhirnya jadi supporternya aja lah, nggak jauh dari sepak bola. Mantep. Tapi kan pemain juga butuh supporter yang ibaratnya mendukung dia gitu kan. Bisa dibilang faktor penting juga ini Bang, kalau misalkan mungkin teman-teman yang dulunya bercita-cita jadi pemain bola, ujung-ujungnya jadi supporter, bisa juga nanti yang awalnya mungkin nggak punya cita-cita, yang awalnya jadi supporter, jadi makin tertarik lihat pemainnya langsung, bisa jadi pemain juga. Nah, bisa itu. Seperti itu ya. Soalnya kita pun Bajang Mataram itu pun kadang ada beberapa yang supporter ternyata memang pemain bola asli. Oh, ternyata pemain bola asli. Cuman mungkin karena umur belum masuk di skuad PES Mataram, masih di PES Mataram U17, U15. Muda, dia nonton seniornya untuk main, tapi dia bukan hanya pengen nonton duduk santai, tapi datang ke tribun dukung kayak gitu. Dengan khasnya supporter lah itu. Wow, menarik. Jadi seperti yang kita tahu, ini kan bisa dibilang aliansi supporter untuk PS Mataram. Nah, selama 1 tahun berjalan, kegiatan apa aja yang udah dilakukan nih sama Bajang Mataram sendiri? Kegiatan pertama kita mengumpulkan massa atau mengajak masyarakat untuk ke
stadion, bareng-bareng ke stadion pertama. Dan cara menyebar pamflet bahwasanya PS Mataram sekarang berlaga. Dan kedua, kita juga pernah memperlihatkan atau mempertontonkan koreografi yang berjudul In Koko We Trust. Koko Witras. Ya, kita udah percaya atau kita udah kayak kasih lah itu kepercayaan tuh kepada coach Kokonya sendiri. Oh, jadi Koko itu coach Coach dari PS ya, Mataram. dari PS Oh Mataram. iya iya iya. Jadi biar Jang juga tahu Koko Witras apa tadi namanya? In Koko. Oh ya, Tema, Witras In In Koko. Koko Jadi Witras. Koko itu nama dari atau panggilan dari coach PS Mataram. Itu Bang bisa dilanjut lagi? Itu ukuran koreografinya 9 kali 9 kali 6. Ya. Ya, Bang. Dan juga kita pernah mengikuti sosialisasi ya, membantu Kegiatan sosial ya, mungkin sosial, kalau sosial. kegiatan sosial seperti Dan apa itu? juga seperti kayak Waktu itu donasi bencana alam di daerah Gunung Sari kalau nggak salah waktu itu. Ya, Ya di Gunung Sari waktu itu ada banjir bandang. Banjir bandang, ya, Kita benar. ngadain open donasi, Open donasi gitu. lah gitu, jadi Open donasi teman-teman Bajang Mataram yang ada rezekinya kita sharing, terus kita buka juga untuk umum. Ya. Dan yang bukan hanya teman-teman Bajang Mataram yang sharingannya, tapi yang umum pun ada orang Ada yang banyak juga ada ya, banyak yang juga yang peduli lah. ikut, yang peduli gitu sebagai donaturnya sebagai gitu ya. donaturnya. Itu sih yang ya, berarti Bajang Mataram sebagai inisiator saat itu ya, ya. itu yang baru kita lakukan. Cuman memang masih banyak bakal kegiatan yang kita lakukan, terutama kemarin baru-baru ini bulan Mei kemarin kita ngadain anniversary yang Oh iya, anniversary tahun ya. dengan Ya. tema konsistensi. Konsistensi. Konsisten selama setahun, walaupun ada liga berjalan dan ditunda pun kita harus konsisten gitu. Jangan cuman hanya liga kita liga kita baru bergerak, Mendukung tapi ya, support. nah, cuman pas nggak ada liga kenapa kita diam-diaman, gimana caranya Ya. silaturahmi ke teman-teman Oh, yang benar, lain kayak benar, gitu, benar. ngadain kopdar seperti itu. Dan anniversary kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wah ya, pertama tapi ya berkesan dah, walaupun Berkesan baru ya, masih ya. pertama kali Umur gitu. 1 tahun yang berkesan. Iya, umur 1 Alhamdulillah. tahun yang berkesan. Itu sih baru kegiatan itu yang baru yang kita lakukan. Cuman kegiatan-kegiatan yang lain kita ada rencana, Oh, cuman udah ada rencana ada ya. rencana itu. Ada juga kegiatan lain. Bajang sendiri juga ada kegiatannya seperti chain class, pas friendly match. Ya, Oh, biasa. ada chain Biasanya class itu ya. ya, chain Nah, kalau class. mungkin teman-teman yang masih awam bisa dikasih tahu apa sih itu chain class itu? Itu kan kita belajar Belajar. nge-chain lah gitu, kayak pembentukan atau belajar tentang chain lagu kita. Oh, gitu. lagu ya. Pada saat neribun itu Ya, ya. maksudnya. lebih ya. kayak mungkin kalau kita di sekolah dulu ada kelas ini, misal kelas matematika berarti Ya. hanya belajar matematika. Nah, Oh. kita kelas chain Chain. itu Iya, kita iya. kelas belajar nge-chain dari teman-teman yang divisi perkusi, cara mukulnya bagaimana, terus orang-orangnya harus Iya, biar iya, iya. biar chemistry-nya nyatu, terus gitu. cara menyanyikan chain-chainnya tuh dengan suara yang sama, jangan ada yang cempreng, ada Iya, yang ini, iya, ada yang ini. nada yang Nah, sama, jadi kayak gitu ya. memang kalau kita nyanyi di panggung mungkin fals suaranya. Iya, iya. Tapi kita nih Di tribun kan di tribun kalau bisa kan satu suara jadinya. Iya. Nah, itu yang kita teman-teman kita ajarkan. Terus ada untuk lebih menghafal chain-chain baru yang bakal selalu kita upgrade setiap pergantian liga, kita upgrade chain Oh, kita. tetap upgrade chain berarti Up- jadi nggak upgrade itu chain, aja. iya. chainnya. Sekalian memotivasi juga Iya, ya untuk pemain. Bener. Ya, jadi untuk pemain pun mendengar Iya, dukungan dari supporternya semakin semangat gitu ya. Oh, berarti banyak juga sih ini ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi bukan sekedar ngumpul ayo datang support, tapi ada manajemennya lah bisa dibilang di Bajang Mataram ini ya. Dari mulai tadi ada chain class buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, Ya. belum tahu chain-chainnya apa aja, belajar dari chain class. Ya, Dan itu tadi menarik juga Bang, ada kegiatan sosialisasi kegiatan sosial. Sosial. Ibaratnya peduli gitu sesama
sesama kita gitu, sesama manusia. Dalam artian bukan bergerak di supporter aja, tapi teman-teman ini peduli juga dengan apa yang terjadi gitu. Dalam artian ketika ada orang yang membutuhkan, teman-teman Bajang Mataram ini bergerak ya, tergerak hatinya untuk menginisiasi open donasi ya bisa dibilang. Dan itu berarti teman-teman langsung ke lokasi Langsung untuk turun, menyalurkan. langsung Terjun turun ke lah, lokasi. ke lokasi. Langsung turun ke Luar biasa lokasi. sekali ternyata kegiatannya. Cuman kita mungkin waktu itu nggak bergerak sendiri, kita dibantu teman-teman apa pencinta alam SMA 7 waktu itu. kolaborasi ya, Kolaborasi karena mungkin juga. kita nggak ada channel untuk langsung karena butuh mungkin bisa dibilang namanya alam, mungkin pecinta alam lebih tahu cara medannya mengatasinya. Oh, Kita iya, kerjasama benar, sama mereka dan kita ngirim teman-teman Bajang Mataram yang memang dasarnya di sekolah ataupun di kampusnya ikut pencinta alam, jadi Iya, biar iya, iya. lebih relevan lah kalau ke sana. Benar, Kalau kita benar, yang benar. nggak tahu kadang ntar jadi beban gitu takutnya iya. kayak gitu. Bener juga sih, bener juga. Apalagi kan kita turun langsung di wilayah yang terkena bencana gitu Iya. ya, dan tidak menutup kemungkinan kemungkinan terburuk bisa terjadi. Iya, Jadi betul. mengajak juga teman-teman yang lebih tahu lah Lebih paham, Sikon, iya, lebih iya. paham, dan ada kegiatan kolaborasi juga. Nah di sini sangat menarik ya teman-teman. Jang-jang yang menonton ini, jadi seperti tadi yang mungkin namanya Betjang, tapi mereka ini tidak mau dilihat buruk. Ada sisi positif juga yang bisa dilakukan sama teman-teman. Dari contoh tadi kegiatan sosial yang peduli sama sesama kita. Dan nah yang menarik di sini kan tadi sudah kita tahu latar belakang terbentuknya apa, dan teman-teman yang terlibat di sini latar belakangnya dari teman-teman yang mungkin dari pelajar, pekerja umum. Nah, tujuan sendiri dari Bajang Mataram itu apa? Kalau tujuan Iya. ya, kita ngomong tujuan itu berarti yang apa yang ingin kita gapai kan, ingin kita capai. Benar-benar. Kita itu pingin belajar, kita sebenarnya nggak pingin jadi guru sih, kita pingin terus belajar gitu. Terus belajar. Pertama mungkin bagaimana bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman adik-adik atau teman-teman supporter yang lain, bagaimana supporter itu di sini. Soalnya teman-teman supporter masih apa ya, bisa dibilang masih awam. Masih awam, benar, Awam. masih Mereka awam. hanya sekedar neribun tapi nggak ngerti maksud jadi supporter tuh seperti apa. Iya, iya, iya. Mereka hanya ayo kita neribun untuk gaya-gayaan. Oh, Kadang yang ya cowok kadang, hanya ya. untuk charper ke cewek, begitu Benar, juga benar. yang cewek datang tribun biar dilihat sama yang cowok. Oh, Keren. Nah, iya, itu iya, itu iya. kadang nah itu yang kita pengen, nggak usah kamu jangan kayak gitu dong. Iya, Kita iya, nih iya. kamu jadi supporter tuh harus dukung apa yang kamu tim. Misal kamu dukung sekolahmu, berarti kamu harus dukung sekolahmu, bukan karena semata-mata ya dah. Ya tujuan lain. Iya, ada tujuan lain. Itu mungkin kalau bisa jadi ketemu pacar itu mungkin itu jadi apa ya, bonus Bonus lah ya, itu kalau bonus. Tujuan utamanya ya tetap harus mendukung. Mendukung apa yang kita tuh dukung. Iya. Nah, kembali lagi ke tujuannya, kita pingin itu dah Mengarahkan lah ya. mengarahkan supporter tuh bukan hanya tentang Bukan yang sekedar. buruk-buruk, yang bukan buruk-buruk. Kita punya nilai-nilai positif dan juga kita pingin bangkitin gairah sepak bola di Sepak NTB. bola. Kapan lagi sepak bola di NTB ini berkembang? Kembang. Kita nih apa sih kalahnya dengan Bali? Bali alamnya bagus, Benar. Lombok juga alam bagus. Sama, Nah, iya. tapi dia punya tim Liga 1, Bali United. Kenapa? Benar-benar Liga Di 1. Lombok ini atau di NTB ini nggak ada tim yang di sana. Padahal ada dua nama yang bisa menjual. Kalau dari pikiran saya ada dua nama yang bisa menjual nama besar, malahan di lirik dunia. Nama Lombok sama Mandalika, sirkuit. Bener. Siapa yang nggak tahu sirkuit Mandalika? Bener. Siapa yang nggak tahu Internasional. Lombok? Bener, Makanya, bener. cuman kenapa nggak ada investor yang berani masuk lo ke sini? Nah, iya itu mungkin jadi PR juga buat klub ataupun Ya. manajemen klubnya, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman Bajang yang mungkin ada terbesit ide-ide bagaimana caranya kita meningkatkan gairah sepak bola. Nah, ini salah satu caranya gitu.
Dulu soalnya paling jauh itu ada tim Sumbawa PSSB itu mungkin kalau nggak salah, kalau dulu namanya dia di divisi utama atau divisi 1 waktu itu, saya dulu masih zaman SD itu sekitar 2010 2009 waktu itu Iya, masih lama kecil. banget ya, masih Nah, kecil juga itu. cuman itu tim paling jauh, sedangkan juga kita pingin lihat itu pemain NTB atau Lombok ini dah, kita skup lebih kecil lagi nama Di Lombok ini. ya. Mana yang bisa sampai timnas jadi pemain Bener. timnas. Wah. Itu nggak pernah ada. Iya, Mungkin iya. belum pernah ada sampai sekarang. Baru pemain wanita yang ada jadi sayap kanan, kalau nggak salah sayap kanan timnas Di wanita. timnas. Ada orang Lombok. Cuman Iya, iya. yang cowoknya belum ada nih. Ya, belum ada. Nah, Mungkin. itu baru main di Liga 1 pun itu tahun dulu itu. Waktu itu ada Rossi sama siapa pemain Perselobar itu senior di sana, dia Iya. baru pernah main di tim Liga 1. Nah, kapan lagi lu ada yang bisa ngikutin terusin? Nah, itu Iya, yang kita pingin bener-bener. bangun sebenarnya. Minimal ada pemain ya yang Iya. dari daerah kita ini Iya. jadi pemain Liga 1. Iya. Dan goals yang besarnya sebenarnya pengen justru klub yang ada di Lombok ini bisa masuk di Liga 1. Liga 1 itu yang terpenting. Tujuannya sangat-sangat Kalau ini bisa ya. yang ya PES Mataramnya nggak usah Mataram. tim yang Iya, lain. iya, iya. Kalau bisa PES Mataramnya Mataramnya sendiri nah, juga. Bajang Iya, gitu. Bajang. Jadi kita support dulu naungan kita istilahnya. naungan kita. Di mana tempat kita berdiri, di situ kita support gitu. Langit dijunjung nggak? Ya, di mana bumi dipijak, Iya, di situ itu langit langit dijunjung. dijunjung. Benar, benar, benar. Nah, jadi tujuan utamanya sebenarnya kayak bagus banget ini, Bang. Jadi mungkin butuh support, jadi bukan dari Bajangnya aja. Jadi harus melibatkan stakeholder yang Ya betul, terlibat. betul banyak stakeholder yang harus terlibat, bukan Benar, hanya benar. supporter dan tim, tapi investor, Investor. media, Iya, itu benar. yang butuh stakeholder Iya. stakeholder yang lain harus terlibat. Cuman karena di sini mungkin sepak bola profesionalnya masih kurang. Benar. Tapi gila kalau untuk Tarkam gila orang-orangnya. Keren, Saya lihat keren Tarkam juga, hadiahnya iya. ratusan juta. Wah, kenapa di masuk liga? Kok mana orang? Gitu ya, maksudnya gimana sih biar semenarik itu Iya. gitu, Iya. biar pemain ataupun investor bisa melirik. Kan mungkin investor bisa melirik ini, dilihat dulu nih potensinya apa gitu kan. Nah, jadi dari situ juga mungkin PR dari Bajang Mataram tadi menggairahkan lagi gitu ya sepak bola yang ada di NTB, khususnya Mataram ini. Nah, jadi buat Jang-Jang di sini nih yang hobi ataupun minat di bola itu diasah terus biar nanti ada timbul pemain-pemain yang mungkin bisa masuk di Liga 1 atau bahkan bisa membawa PS Mataram khususnya masuk ke Liga 1. Ini tujuan dari Bajang Mataram sendiri. Nah, menarik banget nih. Nah, tadi kan Bajang Mataram ini kan aliansi supporter yang dimana bisa dibilang terstruktur juga nih Bang ya. Jadi Iya. nggak yang kelompok asal-asalan tanpa ada manajemen di dalamnya. Iya. Nah, untuk strukturnya sendiri itu gambarnya seperti apa sih Bang? Strukturnya. Iya. Kalau kita itu masih menganut no leader, no idol, just together. Wah, mantep. Bisa Tidak. diulang lagi Bang? No leader, no idol, No just idol, together. just together. Tidak ada ketua, tidak ada yang diidolakan, kita semua sama. Bersama. Ya, jadi Sejajar. dan itu cuman mungkin kalau di manajemennya Bajang Mataram cuman hanya ada bendahara, tim media, apa lagi? Kreativitas. Tim kreativitas sama tim perkusi. Perkusi. Hanya Oh, itu iya. aja. Hmm, Nggak iya. lebih yang tambah-tambahan ada namanya tuh divisi perairan. Perairan itu yang support minuman kami saat pertandingan berlaga. Jadi mereka yang kita sebelum pertandingan harus patungan dulu, mereka berjalan kita. Ya udah jajak ya, itu divisi perairan. Divisi perairan. Itu yang terpenting. Saya pikir tadi divisi perairan itu yang di kelautan atau yang masalah. Cuman kalau dibilang mabuk-mabukan kan bahasanya nggak divisi mabuk nggak enak, Nggak enak. divisi Divisi. arak nggak enak. Nah, divisi perairan aja. Divisi perairan. Nah, Kan ini umum Kan kan. bisa aja kalau haus kan nggak mungkin air putih aja, mungkin Pokari. Iya, kan minuman berasa-rasa. betul. Iya. Itu sih kembali lagi karena seger-seger. kita masih masih memegang no leader no idol just together. Jadi Keren, keputusan keren. apapun yang dilakukan Bajang tidak hanya pernah mendengarkan satu orang, dua orang, tapi kita rembukin bareng-bareng.
dan dirembukinnya tapi dengan perjanjian siapapun yang udah misal ditentukan ini besok ada rapat untuk pembahasan misalnya mau buat baju misalkan dengan kayak gini-gini. Nah, itu udah di-share teman-teman, jadi teman-teman yang bisa ngedit misalkan buat desainnya masing-masing. Nah, pas hari itu dirapatkan, siapapun yang datang misal hanya ada 2 orang, ada desainnya, ya udah jalan. 2 orang itu aja. Iya, misal karena udah kesepakatan di hari itu harus ditentukan siapapun orangnya yang hadir itu ditentukan. Jadi nggak nunggu ini nunggu itu harus jadi kita nggak kayak gitu. Apapun strukturnya kita harus tetap dukung kan, Bang? Iya, berarti Tetap kita dukung. bisa dibilang asas demokrasi lah ya, karena mengumpulkan suara bukan hanya dari satu orang aja dan nggak perlu harus nunggu mana nih yang lain gitu. Ya. Jadi karena emang keputusan juga harus diambil cepat mungkin Iya, dan selama keputusan itu juga baik untuk semuanya langsung diambil keputusan. Soalnya karena kita itu bisa bilang mungkin kayak kereta ataupun pesawat. Saat dia nyampe di stasiun atau di bandara kereta dah ya kita bilang. Kereta udah nyampe di stasiun, waktunya jalan jam 2 siang udah jalan. Terus yang datang 2 lebih 5 menit ya tinggal dong. Masa karena satu orang rombongan yang lain ikut terlambat. Oh, benar. Yang pengen mungkin kesibukannya ada. Nah, itu jadi kita kalau memang udah waktunya, udah disepakatin awal hari ini rapat misal keputusannya harus jadi itu, berapapun yang hadir. Ya udah itu. Berangkat langsung kayak gitu. Oh, benar. Jadi bisa dibilang time manajemennya juga di sini sangat sangat ketat lah dalam artian perihal yang sudah disepakati ya udah itu. Jadi terkait yang belakangan datang kalau misalkan memang telat ya udah gitu mungkin bisa menyusul gitu. Tapi yang dimana bisa kita lihat di sini untuk masalah waktu itu harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Yang penting disepakatin sama bareng-bareng. Sekalipun disepakatin hanya ada 2 orang, ya udah. Mau enggak mau gitu. Kita percayain lah itu Kita dari percayain kayak kayak gitu. Karena di situ pun teman-teman udah pada tahu juga ya, maksudnya kalau misalkan ada hal-hal yang memang harus diputuskan pada saat itu juga, jadi yang memang hadir ya udah gitu, mereka saja yang bisa ininya, yang menghandle lah istilahnya. Nah, di supporter ini kan punya beberapa kultur nih Bang ya, yang saya tahu nih. Saya sebagai orang awam, saya memposisikan diri sebagai orang awam. Yang saya tahu kan ada beberapa cara atau mungkin budaya cara mensupport pemain kita gitu. Nah, di supporter Bajang Mataram sendiri itu punya kultur atau ciri khasnya sendiri nggak Bang? Atau menganut dari kultur-kultur yang sudah ada? Kalau untuk kultur sih kita siapapun, mau kamu merasa kulturmu hooligan, mania, ultras atau subculture yang masuk ke Indonesia, kita terbuka untuk semuanya. Kita ndak ngikut kultur A, B, C, D itu. Kita ya udah kalau bisa ada kulturnya Bajang Mataram itu seperti apa? Kulturnya Bajang Mataram. Kalau bisa kita buat kulturnya sendiri gitu. Jangan ngikutin orang lain lah kalau bisa. Nggak mematoki juga. Iya, nggak mematoki. Terserah kamu mau berpenampilan seperti apa, mau berpenampilan ultras, kasual, hooligan, mania sekalipun, kita semua udah Bajang Mataram. Yang penting di stadion itu, di tribun itu, yang penting kamu bernyanyi lantang, ikutin instruksi Capo. Yang terpenting lagi bersepatu dan jangan ada namanya rasisme. Wah, itu keren. Jadi bisa dibilang Bajang Mataram ini apapun kultur yang dianut, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang punya kultur hooligan tadi ya, kasual. Nah, itu bisa menjadi satu di Bajang Mataram. Apapunnya. Tapi yang penting pada saat neribun itu bersepatu, bernyanyi lantang, ikutin instruksi Capo dan jangan ada namanya rasisme. Itu yang terpenting, jangan ada namanya rasisme. Jangan ada yang namanya rasisme. Dan kan bisa dibilang untuk supporter ini kan tidak hanya laki-laki saja Bang ya, ada perempuan juga. Nah, itu bagaimana sih ininya? Maksudnya kan bisa kita ketahui juga
banyak nih pelecehan seksual Ah, yang terjadi. betul, ya, ya, Nah, betul. Saya apalagi di salah- tribun belum- ya. kan ramai, crowded. Ya, Nah, dari Bajang Mataram sendiri mungkin ada cara ngaturnya kah, atau ya udah campur aja, atau bagaimana? Kalau tahun lalu mungkin kita masih, karena mungkin masih baru terbentuk, jadi kita itu waktu itu masih ya udah yang penting tribun ini dia rame, temen-temennya walaupun masih ada yang bersendalan apa yang kayak gitu, kita masih mungkin Maklumi ya, lah maklumi ya. lah. Tapi untuk tahun kedua ini kita udah canangkan untuk teman-teman wanita dia ada satu baris sendiri, nggak Oh, ada punya diselipin, barisan sendiri. punya barisan sendiri, Iya, iya, nggak ada diselipin cowok-cowok, nggak boleh. Nggak boleh. Harus walaupun sedang misal cowoknya bawa pacarnya, ya udah harus pisah. Bisa. Iya, karena takutnya kesenggol dan Kesenggol. segala hal itu Iya, ya. iya. Soalnya Tidak diinginkan kemarin lah rame ya. juga kan tentang seksisme itu, tentang pelecehan Nah, seksual benar. itu. Kadang hanya nyulin, cantik kan itu udah Catcalling, ya catcalling kan udah catcalling. termasuk pelecehan seksual. Benar, Nah, benar. Itu yang kita nggak mau sekarang. Nah, iya, iya, Dan berarti- juga kembali lagi yang tentang bersepatu. Kadang orang masih bilang gini, sepatu stadion tuh harus Adidas, dia bilang. Tapi enggak, kalian kalau di baju enggak peduli kalian mau sepatunya apa, mau terserah sepatunya, yang penting kalian bersepatu. Sepatu itu bukan untuk apa, bukan untuk fashion kalian, tapi untuk apa, safety kalian di tribun. Nah, Kalau untuk lari-lari, loncat-loncat enak, apalagi kadang sendal itu kalau pakai sendal keinjek temen nanti Yes. emosi, Putus emosi juga bisa jadi putus, putus kan. putus, lepas, aduh luar biasa, ribet. Iya, iya, Nah, iya. itu yang kita nak Iya, bikin, bukan bersepatu, bukan untuk Gaya-gaya, fashion kalian, bukan untuk gaya-gaya, gaya-gayaan, bukan tapi untuk gaya-gaya. safety kalian di tribun itu. Itu. Benar. Jadi diperhatikan juga ya itu perihal bagaimana mungkin teman-teman supporter yang perempuan ya, Iya, diperhatikan. Makin Jadi terbenah lah gitu. ya, jadi biar aman juga, ibaratnya jadi tempat yang aman lah buat teman-teman Iya. perempuan yang ingin support juga. Menarik. Nah, perihal sepatu juga, nah mungkin banyak juga sih kayak teman-teman sih juga, sepatu supporter nih rata-rata Adidas, padahal sebenarnya itu kan apapun mereknya. Apapun mereknya. Jadi untuk saya yang bukan Adidas berarti bisa lah ya. Bisa join. siapa aja, nggak perlu Adidas. Kalau bisa kita delete. Itu karena kadang ya orang masih mikir sepatu Adidas biar keren. Enggak, sepatumu bukan untuk keren, tapi kalau Iya, iya. kamu keren itu saat kamu mendukung timmu, saat timmu di bawah dan kamu masih berteriak lantang, itu yang Ah, dinamakan keren. itu. Bukan karena sepatu Adidas garis tigamu itu yang keren. Nah, catat Jan. Jadi intinya support pemain kita yang sedang bertanding. Dan perihal fashion itu ya udah, itu mungkin pilihan sendiri, pilihan masing-masing, tapi jangan sampai menilai harus Adidas, nggak jadi dah, ini jadi insecure gitu lah. Itu salah ya, Ya, salah. salah. Jadi ya udah, itu bebas. Intinya sepatu itu biar safety aja teman-teman, karena kan kita neribun itu ramai dan ada mungkin pada saat chain itu kan dengan euforia yang tinggi, kita lompat-lompat, seneng-seneng di sana. Ya. Adalah kemungkinan terjadi keinjak. Nah, jadi alangkah lebih amannya itu pakai sepatu. Pakai sepatu ya. Seru. Nah, berarti di sini untuk supporter sendiri pernah ada yang ini nggak, maksudnya kayak anak-anak kecil gitu yang melihat kayak tertarik pengen gabung gitu, nah itu pernah ada? Kalau Hal seperti seperti itu ya, Ya. yang selama ini lebih teman-teman Akamsi sana. Akamsi ya? Akamsi anak kampung sini. Mereka yang rame-rame. Nah, itu pun Iya. mungkin kita masih sambil edukasi, ayo bantu abang-abangnya, kakak-kakaknya. Misal dia nggak tahu, ya udah tepuk tangan, Iya, bantu ikut tepuk tangan, tangan. Ya tepuk udah, tangan, yang penting tepuk tangan. kayak gitu, teman-teman. Kalau yang lebih kecil lagi mungkin yang ngechat ke admin Bajang Mataram, Oh, mungkin ada ya? ada kadang, tapi itu teman-teman SMP Oh, masih SMP. anak Tapi SMP. yang lebih kecil lagi temen Akamsi. Akamsi. Oh, Akamsi Akamsi Sampai sekarang ikut join deh. sampai ya? sekarang, Sampai sampai sekarang. Ikut join. Nah, kita kan mem-PS Mataram kan sejak dini. Sejak dini. Mem-PS Mataram kan sejak Sejak dini. dini. Nah, mungkin jangan-jangan yang punya adik-adik mungkin yang mau diajak juga bisa. Insya Allah aman lah ya, selama Aman.
ramah lah. Ya, ramah dan ya ramah anak dan ramah perempuan lah. Ya. Jadi tadi balik lagi terkait supporter ataupun teman-teman yang perempuan itu terpisah barisannya. Barisan. Ya. Bukan barisannya dia di sebelah sini, Ya, cuman kan bukan. ada undak-undakan, ini ada satu baris sendiri mereka iya, kayak gitu. punya baris sendiri. Jadi biar lebih aman juga Lebih buat aman teman-teman. juga. Biasa kita taruh dia di paling atas, di paling atas undak-undakan yang paling atas ya. 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 Tribun yang paling atas. Iya. Benar. Nah, dari anggota-anggotanya sendiri, nah di Bajang Mataram ini siapa aja sih isinya gitu? Untuk anggotanya. Oh, gimana? Anggota Bajang? Untuk anggota Bajang balik lagi ke kelas pelajarnya. Kita tuh merangkup kelas pelajar dulu. Iya. Kita nggak bisa langsung kayak ya kita langsung rembukin ke masyarakat, itu belum bisa kayaknya. Kita tuh intinya kita yang tahu apa dasar-dasar supporter itu kayak gimana. Itu yang iya. kita ambil lah gitu. Itulah yang kita tarik dulu untuk anggota-anggotanya. Mungkin teman-teman yang ingin gabung lagi atau ingin mengikuti aksi-aksi kita di tribun, boleh lah, siapa saja Ya, pun itu. siapa saja ya. Siapa saja pun itu. Dan juga kalau untuk misal anggota ya, Ya, tadi anggota. bicara anggota, kita itu kembali lagi yang dibilang si Odi, siapa saja bisa Siapa saja bergabung. boleh. Siapa saja bisa bergabung. Cuman kita belum ada namanya pendataan resmi, anggota resmi belum ada. pendataan. Cuman kita masih memulai, mungkin di Bajang Mataram ada namanya firm atau komunitas yang udah gabung di Bajang Mataram baru ada dua. Yaitu Mataramas dan Shotgate. Kenapa ada hal-hal seperti itu? Mungkin biar lebih gampang mengkoordinir teman-teman. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya. ketika satu momen amin ya, Bajang Mataram udah besar, Amin. kita nggak perlu ngumpulin masa banyak-banyak nih. banyak-banyak. Nah, Ada mungkin perwakilannya perwakilan lah. dari setiap komunitas, ayo kamu gabung di sini, obrolin, nah ntar hasil dari itu kamu sampaikan. Begitu juga ada kritik dan saran dari teman-teman anggota komunitasnya, iya. mau disampaikan biar perwakilannya sampaikan ke teman-teman Bajang Mataram yang jadi Dari perwakilan perwakilan dari komunitas ya, itulah. gitu kayak gitu, biar lebih gampang. Mungkin kalau sekarang baru itu dua itu dan teman-teman independen lah gitu, independen yang Iya, belum ada belum komunitas ada kayak komunitas. gitu. Jadi berarti ada beberapa lah ya, maksudnya tadi komunitas kan ada disebut dari Mataramans ya. Iya, sama Shotgate. Shotgate. Mungkin besok ini ada Demans namanya teman-teman. Demans, Iya, ada iya. from Yang dari bentuk sendiri Man gitu 1 ya. kalau nggak salah itu ada Demans namanya. Yang baru lah. Ya kayaknya mau join tapi belum ada komunikasi dari teman-teman. ditunggu nih, Iya. ditunggu, Dia Demans. belum kabarin ke Kabarin. teman-teman Bajang Mataram ini. Benar. Nah, biar makin solid lah ininya kan Bajang Mataram. Jadi bukan berarti yang di luar Bajang Mataram itu nggak bisa join, tapi ibaratnya teman-teman yang dari apa sih istilahnya kita sebut dia Komunitas komunitas atau ya, firm? Ya, komunitas atau firm itu yang punya ibaratnya pasukan sendiri juga Sendiri bisa juga, atau yang pingin buat lah gitu ya untuk bisa sekarang ini support bisa juga. lah. Oke. Nah, tadi kan kita udah banyak nih bicarain segala macem perihal struktur, siapa yang ikut di situ. Kegiatan sehari-hari nih. Kan kalau yang kita tahu kan mungkin teman-teman jang-jang yang di luar sana taunya ada kegiatan pada saat ngeribun aja gitu. Nah, kegiatan sehari-harinya ada nggak? Apa aja tuh kegiatan sehari-hari dari Bajang Mataram? Kegiatan sehari-hari Bajang sih Ya, ada nggak? kumpul-kumpul aja, terus kayak kan kita punya base camp nih. Kita punya base camp Ada di base Batu camp. Dawe, di BTN Grass Satelit ya, Pak? Ya, Ya? di satelit. Itu juga kita bersih-bersih. Oh, Kan bersih-bersih, bersih-bersih. ya. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan lain mungkin kita rembukin bareng-bareng, mungkin kayak gitulah. Nah, jadi nggak yang pada saat support aja ya kegiatannya, enggak. jadi ada juga kegiatan sehari-hari yang ada. mungkin gabut ataupun Ya. yang lagi kosong Ya. kegiatannya bisa berarti Bisa, langsung Bisa datang ngopi ke- di sini di Mabas. Mabas Tempat ini itu. kebetulan kita di sini. Ah, dia Mabas kita di lagi sini, di di Mabas. sini. Markas besar Bajang Mataram. Jadi tempat kita podcast ini Ya. di sini Mabes di sini. Teman-teman banyak yang nginep, Yang nginep, malam. ada yang nginep Kita juga. intinya datang yang teman-teman pelajar
nggak boleh bolos. Nah, Harus itu- pulang sekolah itu baru dia. boleh ke sini. Itu Dan dia. kalau malam bukan besoknya libur, batasnya hanya jam 10 malam, 10 malam. harus pulang. Harus pulang. Nah, Harus benar. pulang itu teman-teman pelajar. Dan juga jadwal makan ada di jam 8 pagi, jam 1 siang, dan di jam 8 malam. 8 malam. Mungkin yang butuh Tiga kali. makan lagi di luar, makan ke sini aman. Terjamin. Welcome banget tuh. Welcome. Mabes bisa dijadikan tempat ibaratnya rumah kedua lah Rumah ya, kedua. buat teman-teman Bajang Mataram Ya. yang mungkin gabut nih pengen ngumpul terus ataupun ngopi-ngopi bisa banget ngopi ke sini. Ya, kebetulan saya juga beberapa hari sudah nginep di sini guys. Jadi wah homey banget lah tempat Mabes ini. Jadi jangan tadi catatan juga buat pelajar nih jangan sampai dijadikan tempat bolos itu Ya, intinya. itu intinya. Tetap harus pendidikan nomor satu, hal-hal positif harus dijalankan. Kalau misalkan kosong ya udah sini kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng, silaturahmi, itulah pentingnya. Jadi nggak sekedar neribun aja berarti ya. Jadi kita welcome banget buat teman-teman yang mungkin kayak pengen cari teman baru atau relasi baru. Di sini banyak banget teman-teman yang latar belakangnya beda-beda, mungkin teman curhat mungkin bisa. Nah, bisa Bang itu. Odi ini Itu bisa sering itu banget. teman curhat itu. Iya. Untuk tapi ingat kembali lagi jam 12 ke atas sudah sesi curhat-curhat Nah, ya itu. biasa lah itu ya kalau kita lagi ngumpul tuh. Dan juga untuk teman-teman sekolah mungkin yang mau buat koreo atau apa nggak bisa ada lokasi di sekolahnya nggak bisa di depan Mabes ada lapangan Ada lapangan. lapangan besar bisa Nah, dipakai di kita apa namanya, fasilitasi fasilitasi ya, lah. kita persilahkan. Ya, yang penting mungkin alat-alat kalau ada yang kurang untuk kuas dan cat tidak ada di Mabes ya Bisa dibawa bawa sendiri sendiri gitu. lah. Kalau untuk makan kabarin aja Chef Ipeng namanya bisa untuk makan palak aja dia untuk makan oke. Tuh teman-teman kurang apa lagi coba Bajang Mataram. Mabes terbuka, sangat terbuka. Terus kegiatannya positif-positif juga. Dan dari nama mungkin orang langsung ngira wah dibaca kok Bejang. Wah bed nih. Bed buruk Wah, tapi buruk nih. Tapi nih lihat sekarang maksudnya di Bejang Mabesnya aja itu kita mewadahi teman-teman yang Mewadahi. gabut ataupun tidak ada kegiatan daripada keluar nggak jelas ugal-ugalan Ya, kan ugal-ugalan, mending ya. kita ngopi nongkrong Iya, di sini duduk, sharing-sharing. ngobrol masalah bola bisa banget. Nah jadi saya sih rekomen banget untuk join Bajang Mataram karena tadi makan 3 kali sehari. Bayangin kalau misalnya kalian lapar bingung mau makan kemana, mungkin di rumah lagi belum ada lauk, sini langsung Iya. punya chef juga. Terus mewadahi teman-teman yang mau apa tuh buat koreo Buat ya, koreo atau Buat koreo. kreativitasnya nggak bisa di sekolah atau belum ada tempat, Belum ada tempat, bisa di sini aman bisa ada di tempat. sini tuh. Yang Apa penting lagi? jaga kebersihan. Nah, Itu itu. jaga kebersihan. Jadi tetap ya teman-teman kalau misalkan mau mampir, mau main ke sini, kita welcome semuanya. Jadi intinya jaga kebersihan karena kita pun akan nyaman di tempat yang bersih kan, nyaman semuanya. Kalau misalkan kotor wah, siapa sih yang mau betah Iya. gitu. Saya aja betah karena selalu bersih di sini gitu. Oke, baik. Nah, ini kan udah bisa dibilang umur 1 tahun ini nggak sebentar lah ya Iya. untuk suatu komunitas ataupun suatu supporter, aliansi supporter ini pasti adalah statement ataupun pandangan-pandangan dari masyarakat yang mungkin dilihat entah dari sosial media atau dari tribunnya langsung. Bagaimana tanggapan masyarakat yang mungkin teman-teman udah dengar langsung ataupun disampaikan dari teman-teman yang lain, tanggapan masyarakat tentang Mungkin ya Bajang sendiri? tanggapan ya. Ya. Tanggapan dari masyarakat ya. Hmm, Mungkin untuk saat ini ya masih baik-baik saja sih. baik-baik aja ya. Masih baik-baik saja ya kan Po. Iya. Masih nggak ada atau hal-hal yang saya dapat itu belum ada lah hal-hal Jangan negatif. sampai ada sih ya, Jangan sampai ada lah ya. itu hal-hal yang Jangan belum ada. negatif tuh ya masih baik-baik saja. Mungkin
Kalau mungkin yang kamu dengar yang baik-baik saja, tapi mungkin saya ngomongin yang Nah, agak ada yang negatif yang kadang. negatif. Cuman Soalnya ini tumbal, soalnya sebagai tumbal Nah, pasti lebih tahu. iya. tahu. Cuman mungkin kembali lagi pandangan terhadap Bajang Mataram mungkin Iya. lebih dari teman-teman awam lah yang Iya, mungkin teman-teman bahasanya awam. yang belum ngerti sepak bola. Mereka mungkin kita juga mohon maaf dulu masih ada namanya kata-kata kasar waktu itu ngecen ada anjing-anjingnya mungkin mohon maaf iya, ya. iya. Itu mungkin nggak enak didengar terus jadi omongan. Waktu itu ada kita di media ditanyakan sampai masuk ya media. salah satu media tanyakan betulkah di Bajang Mataram ada cen-cen seperti itu. Kita nggak munafik cuman bilang kalau nggak percaya silahkan dengar di stadion sendiri. Dan kebetulan mungkin kita kenapa mungkin itu karena ada saat itu ada tensi pertandingan sama salah iya, satu iya, tim. Itu tensi pertandingannya agak panas lah mungkin. ya. Jadi ya kita mungkin Cara kelepasan mengekspresikannya ya terlalu kelepasan ini mungkin. kayaknya. Dari sana ada tanggapan seperti itu cuman bagi kami ya udahlah itu pandangan kalian. Tapi dalam supporter ceng-cengan atau saling ejek Senggol-senggol itu dikit ya. hal-hal biasa lah. Ya, Sepak bola tanpa rivalitas apa sih cuman orang nonton kurang-kurang Ya, itu. gesek-gesekan dikit ya lah, gesek-gesekan kemarin. tipis. Gesek-gesek. Cuman memang kadang ada beberapa orang yang menilainya negatif. Cuman kalau mungkin ke teman-teman sesama supporter begitu juga waktu itu musuh kita yang waktu itu enjoy gitu sama Enjoy ya, nggak terlalu setelah itu kita mengambil. ngopi bareng. Ngopi iya. bareng. Nah, cuman Iya, orang iya. awam nggak tahu yang itu. Nggak tahu ya dibalik dari ceng-cengan di Iya. stadion itu seperti apa, padahal setelah pertandingan ngopi bareng Ngopi juga bareng. padahal. Ya, Kalau ya. kita sama udah nerapin ya rivalitas 1 kali 24 jam lah. Kenapa Iya. kadang dalam bilang rivalitas 2 kali 45 menit itu untuk pemain. Untuk pemain. Tapi untuk supporter 1 kali 24 kali ya. 24 jam. Karena apa? Sebelum pertanding kayak kita saywar dulu di Saywar, media saywar, atau iya. ketemu olo-olo dulu setelah pertandingan pun kalau udah 24 jam 12 malam udah selesai ya udah. Soalnya kalau keberlanjutan takutnya kita nggak tahu nih satu sekolah misalkan. Iya, iya. Nah, itu yang bahaya. Musuhan di sekolah. Tiba-tiba atau enggak satu pekerjaan. Iya. Nah, jadi kan malah kelas iya, pada saat di luar. Iya, di luar supporter. Ah. Aneh saya teman satu Jadi kerjaan. baper Iya. gitu ya. Terus kembali yang paling jeleleng ternyata kita berjodoh sama daerah dari sana. Nah, itu kan iya, kan gak enak juga. itu kadang-kadang makanya kita nerapin 1 kali 24 jam aja. Kali 24 jam Ya. ya. Lebih dari itu wah Iya. jangan sampai gitu. Yang penting rivalitas jangan kelewatan lah, tahu Nah, batasan. benar-benar. Jadi Itu aja. sportivitas yang terjadi bukan hanya di pemain aja tapi Ya. di Supporter supporternya juga gitu Ya. kan, harus ibaratnya kita mungkin bisa lah saling ledek-ledekan pada saat support tim satu sama lain, tapi di luar itu kita tetap bersaudara. Saudara itu. Itu sih. Cuman ya itu udah kembali lagi yang hal lain. Kadang orang awam nggak tahu. Bener. Cuman tapi ya udahlah itu. Jadi pembelajaran juga Iya. buat Bajang Mataram. Mereka nggak apa-apa nggak tahu kita, tapi yang penting karena kita yang ngerasain kan. Iya, Karena iya, iya. jika kalian bukan bagian dari kami, kalian tidak akan merasakannya. Nah, Gitu. berarti biar kalian tahu rasanya, ayo join Bajang Mataram. Ya. Biar tahu. Nah, oke. Itu kan pandangan dari masyarakat nih. Iya. Nah, saya mau tahu pandangan dari masing-masing pribadi abang-abangnya dari Bajang Mataramnya langsung. Ya, bagaimana pandangan? Mungkin Bang Odi bisa. Mungkin dari Dan pribadi pribadi. saya balik lagi nih ke kata-kata awal. Ya. Saya itu bangga lah Bangga ya, Ya. bangga. terlibat dari pergerakan anak muda. Bener. Itu lagi balik lagi nih yang ingin merubah wajah kota ini melalui sepak bola. Itu lagi. Kata-kata ini yang bikin saya merinding tadi nih, Bang. Itu saya balik lagi itu saya bangga lah gitu. Ya. Itu aja mungkin dari Kalau Gagas. pandangan pribadi sih saya lebih berterima kasih sama Bajang Mataram karena udah bisa bilang mendapat keluarga baru di Iya, sini. keluarga baru. Keluarga Ya, baru benar, dan benar, juga benar. mungkin bisa mungkin saya dari di keluarga mungkin ada masalah terus di hubungan percintaan ada masalah kita bisa luapkan Tuangkan di, di di sini. Bajang Mataram. Teman-teman kadang mensupport gitu Iya, misal iya, iya. apa namanya udah ada kayak gitulah Ya. untuk cari pasangan kadang dibantuin ini ada nih kenalan kayak gitu kalau mau kenalan Jadi, hal-hal seperti itu ya. yang bikin
apa ya, bangga gitu. Bangga, ya. Teman-teman peduli yang walaupun memang kita nggak satu darah, Bener. bukan satu keluarga, nggak ada ikatan apapun, hanya ikatan emosional mencintai PS Mataram. Mataram. Nah dari sana itulah yang buat bangga kita bisa bersama itu sih. Kalau pandangan saya terhadap Bajang Mataram, walaupun masih dicap kurang baik, apa sih jadi supporter tuh enaknya? Itu kembali lagi kalau kalian bukan bagian dari kami, kalian tidak tahu akan merasakannya. nilainya, ya. Nggak Dan ya kita terima kasih atas Bajang Mataram, karena Bajang Mataram kami masih ada sampai sekarang. Nah. Gitu. Keren. Applause. Jadi biar teman-teman tahu juga, kalau misalkan mungkin nggak apa-apa lah orang menilai di luar sana apa sih jadi supporter, apa sih untungnya. Nah, bisa dilihat dan ditonton langsung nih, disampaikan mereka yang merasakan langsung gitu sebagai supporter apa aja mungkin keluh kesah ataupun hal-hal yang dirasakan selama menjadi bagian dari Bajang Mataram ini. Jadi bukan sekedar supporter, jadi bukan hanya sekedar support PS Mataram, tapi saling support satu sama lain Saling juga support. ya. Walaupun mungkin kita masih dibilang ini supporter CRT lah, bisa dihitung pakai jari, Ya. tapi kita supporter CRT yang ingin menjaga harga diri kotanya. Keren Itu. ya. Kalau kalian tahu arti loyalitas, lihatlah Bajang Mataram. Nah, betul itu. boleh ikutan Bos. Ya. Lihatlah Bajang Mataram. Nah, mungkin bisa dibilang teman-teman supporter yang di luar sana juga yang kita lihat ya, dan kita tahu rata-rata kan yang di Liga 1 bisa dibilang supporternya itu udah meluas, udah besar. Mungkin PS Mataram ataupun Bajang Mataram belum terlalu dikenal. Nah, inilah tugas ataupun PR kita juga untuk mengharumkan, untuk menaikkan nama Kota dari Mataram Kota ini. Mataram lah intinya. Jadi pemuda-pemuda ini tuh jalur untuk membanggakan kotanya mungkin beda dari yang lain. Mungkin teman-teman dari sektor pariwisata ada, sektor dari apalagi ya yang lainnya, penginapan segala macam. Nah di sini dia mensupport ataupun mendukung kotanya itu dengan cara ini, masih positif juga. Jadi di sini tidak melihat dari kegiatan ataupun melihat dari tujuan yang mungkin orang-orang awam masih cuman sekedar tahu, hanya sekedar support. Nah tapi kita dengar langsung tadi tujuan utama ataupun tujuan besarnya itu mulia banget. Untuk ajang-ajang yang mau join gak usah ragu. Di sini kita, jadi episode pertama ini kita memperkenalkan dulu nih Bajang Mataram kayak gimana. Nah nanti next lagi bakalan ada episode selanjutnya.